Itu benar-benar teratai api surgawi? Mata Mu Chen berbinar saat dia mengamati teratai berwarna pelangi yang terendam di danau magma. Sukacita mengisi hatinya ketika rencananya mulai membuahkan hasil, seperti yang telah diharapkannya. Energi spiritual api di sekitar tempat ini begitu kuat sehingga dapat menumbuhkan banyak teratai roh api sekaligus, sehingga pasti akan ada satu yang berhasil berevolusi. Satu-satunya perbedaan dalam rencananya bahwa harta itu belum muncul di permukaan. Tapi sebaliknya, itu tersembunyi jauh di dalam magma. Magma itu mendidih sehingga bisa melelehkan logam. Bahkan para ahli tingkat Huatian tidak akan berani menyelam ke dalamnya. Jika api siluman Jiuyu tidak melindungi tubuh Mu Chen, maka dia tidak akan bisa mendapatkan teratai api surgawi, bahkan jika dia tahu di mana itu disembunyikan. Sesaat sebelum Mu Chen mencapai teratai api surgawi, dia merasakan riak tiba-tiba muncul melalui magma. Sebuah cahaya merah tua menembus danau dan menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan cepat Mu Chen melambaikan tangannya lalu membungkus tubuhnya ke dalam pagoda 9 lapis. Gelondang. Cahaya merah bertabrakan dengan pagoda 9 lapis, menyebabkannya bergetar hebat. Cahaya emas berkedip, lalu dengan cepat menghilang, sebelum kembali memasuki tubuh Mu Chen. Belus. Seekor ular merah merayap menembus magma. Itu ditutupi sisik merah dan memiliki tanduk menyala. Sebenarnya, ular merah ini jauh lebih kecil dari piton pemakan api yang telah dilihat Mu Chen dari permukaan. Namun, kekuatannya yang ini jauh lebih besar daripada yang ia lihat sebelumnya. Apakah ini Raja Piton Pemakan Api? Mu Chen merasakan sentakan di hatinya dan merasakan sesuatu yang pahit di lidahnya saat dia melihat ular merah yang lebih kecil. Bagaimana dia bisa melupakan itu? Teratai api surgawi adalah harta yang sangat langka, bagaimana mungkin itu tidak memiliki binatang spiritual penjaga? Teratai roh api biasa yang melayang di atasnya sudah cukup untuk menarik semua pelahap api biasa. Jadi, tentu saja, teratai api surgawi tingkat tinggi akan memiliki sesuatu yang menjaganya. Berdasarkan cara pemakan api ini bertindak, Mu Chen menduga bahwa itu sekuat ahli fase pertengahan level Huatian. Dia juga harus memperhitungkan fakta bahwa mereka saat ini berada di dalam magma. Lupakan Mu Chen, bahkan Su Xuan tidak akan bisa menang dalam situasi ini. Desis. Raja pemakan api dengan kejam menatap Mu Chen dengan pupil matanya yang berbentuk segitiga. Mu Chen bahkan tidak berkedut saat dia melihat teratai api surgawi tepat di depan matanya, lalu kembali ke Raja pemakan api yang masih menatapnya seperti predator mengawasi mangsa. Dia dengan tegas menggertakkan giginya dan mundur. Pada levelnya saat ini, tidak mungkin Mu Chen bisa berurusan dengan Raja pemakan api itu. Jika dia mondar-mandir di sana lagi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Shuhu. Saat Mu Chen bergerak, sesuatu yang mendasar melintas di mata Raja pemakan api. Dengan kedutan ekornya, energi spiritual yang menakutkan tersapu. Mu Chen merasakan magma di sekitarnya jauh lebih keras dari sebelumnya. Raja pemakan api sebenarnya bisa mengendalikan magma dengan ketepatan seperti itu. Keringat dingin sebesar biji jagung di dahi Mu Chen menetes saat Tante Jiuyu terus melindungi tubuhnya dari dalam. Dia perlahan mengangkat matanya untuk melihat Raja pemakan api merobek magma ke arahnya seperti sinar merah. Sial! Ekspresi Mu Chen berubah dan energi spiritualnya melonjak saat dia bersiap untuk menghadapi ancaman. Tapi tepat sebelum Mu Chen bisa bertindak, sesuatu menyentaknya dari dalam tubuhnya. Tangisan yang jelas dan resonan terdengar darinya. Kesombongan, kehormatan, dan kekuatan yang tersirat dalam seruan itu sejelas matahari. Raja pemakan api dengan cepat melangkah maju, dan mata licik itu terlihat kewalahan oleh keterkejutan dan keputusasaan. Sepertinya dia baru saja menyaksikan sesuatu yang sungguh menakutkan. Seleret desir. Raja pemakan api memutar tubuhnya, berbalik, dan melarikan diri. Jeblar-jeblar ledakan. Saat berbalik untuk melarikan diri, gelombang api biru mengalir dari tubuh Mu Chen dan mengambil bentuk burung. Mata burung itu sedingin batu ketika dia menatap sosok Raja pemakan api yang mundur. Ketika membuka paruhnya, aliran api biru mengalir keluar dan berlari melalui magma, menyelimuti Raja pemakan api.
Raja pemakan api dengan susah payah melawan serangan itu sambil meratap pilu. Burung biru berkobar dan mengabaikan tangisan ular. Kemudian, ia membuka paruhnya lagi dan menghisapnya. Ular hitam yang dililit api itu bergeliat ketika berubah menjadi seberkas cahaya dan kemudian ditelan. Mu Chen menyaksikan dengan ekspresi tercengang. Kemudian, dia melihat ke arah sosok di depannya. Tante Jiuyu. Badan yang terbakar dengan api biru dengan santai berpaling ke Mu Chen. Siapa lagi yang mempunyai sikap seperti itu, kalau bukan tante-tante siluman Jiuyu? Jadi, kamu bisa meninggalkan tubuhku sekarang? Kata Mu Chen dengan sedikit terkejut. Sosok itu tampak seperti tante Jiuyu yang telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ini hanya bentuk yang aku buat dengan energi spiritual. Suara tante Jiuyu bergema jauh di dalam hati Mu Chen. Kemudian, merentangkan tangannya dan menatap Mu Chen. Aku tidak ingin mati hanya karena aku memiliki ikatan denganmu. Mu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Berkat ikatan garis darah di antara mereka, jika dia mati dari Raja Pemakan Api, maka Tante Jiuyu juga akan mati bersamanya. Bayangan energi spiritual dari Tante Jiuyu tiba-tiba melambaikan tangannya dan nyala api biru menyembur ke arah Mu Chen. Sepertinya sesuatu yang dimakan oleh Raja Pemakan Api belum sepenuhnya dicerna. Ketika Mu Chen mengamati gumpalan api biru dengan mata tertegun, api menyebar dan mengungkapkan medali seukuran telapak tangan yang tampak seperti sudah ditempa dalam warna perak. Permukaan medali perak berkedip dengan aura aneh dan telah diukir dengan gambar naga putih yang meraung. Apa ini? Mu Chen tercengang. Dia memeriksa medali dan ukiran naga itu, tetapi tidak merasakan apa-apa tentang itu. Dia mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri dan menyimpannya. Berdasarkan pada pola naga putih, ini seharusnya sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Tapi mengapa itu ada di dalam Raja Pemakan Api? Mu Chen tidak tahu bagaimana menggunakan medali perak, jadi dia menyimpannya dan melihat kembali ke arah teratai api surgawi. Kali ini, dia berenang tanpa menemui kendala dan dengan hati-hati mendarat di kelopak bunga teratai berwarna pelangi. Di tengah untaian teratai ada energi spiritual api murni yang melonjak. Dan di dalam untaian ini melayang benih teratai berwarna pelangi seukuran kepalan tangan bayi. Seiring waktu, biji teratai berwarna pelangi ini perlahan-lahan berubah mengkilap saat mengumpulkan energi spiritual api di daerah tersebut. Bahkan sekarang, itu terus-menerus memancarkan energi spiritual yang disebabkan oleh api yang sangat murni. Kamu dapat memiliki biji teratai api surgawi. Setelah kamu memakannya, berikan sisa bunganya kepadaku. Tante Jiuyu menyapu teratai api surgawi dan tatapan kepuasan memenuhi matanya. Harta karun seperti ini dipenuhi dengan energi spiritual afinitas api yang kaya, dan itu yang paling dibutuhkannya. Mu Chen tidak keberatan dengan permintaan Tante Jiuyu. Benih teratai adalah tempat berkumpulnya energi spiritual yang paling murni. Bunga itu sendiri juga sangat luar biasa, tetapi energi spiritual di sana jauh lebih liar. Mu Chen harus mengorbankan lebih banyak waktu dan energi untuk menyerap bunga itu, kemewahan yang saat ini di luar jangkauannya. Segera sempurnakan teratai api surgawi agar dapat melawan racun api dengan cepat. Selain itu, berkultivasi di sini akan sangat bermanfaat dengan cara kamu menyerap energi spiritual di dalam biji teratai. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebelum tubuh energi spiritualku benar-benar lenyap. Aku masih bisa menjagamu, setidaknya untuk saat ini, tetapi kamu tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Mu Chen mengangguk dan tidak menunda waktu lagi. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan memetik biji berbentuk teratai warna-warni mengambang di antara kelopak. Saat Mu Chen menyentuh biji teratai, energi spiritual api di sekelilingnya mulai berputar dengan kacau. Beberapa lonjakan menyapu Mu Chen, tetapi terserap saat dia mengedarkan seni pagoda agung. Mu Chen dengan cepat membuka telapak tangannya untuk melihat benih yang bercahaya. Sensasi terbakar menyebar melalui telapak tangannya. Ketika Mu Chen pertama kali menyelam ke danau magma, beberapa racun api berhasil menembus pertahanan api siluman Jiuyu dan menyerang tubuhnya, namun, sekarang telah dihilangkan. Barang bagus. Mu Chen berseru kagum ketika duduk di atas bunga teratai, meredakan riak energi spiritual di dalam tubuhnya.
Dengan satu telapak tangan di atas benih dan yang lain di bawah, dia menarik hisapan dari telapak tangannya menyebabkan benih itu meledak dengan cahaya merah yang sangat menyilaukan, hampir seperti matahari yang terbakar. Energi spiritual merah yang sangat murni bergegas keluar dari biji teratai dan memandikan Mu Chen dalam cahaya merah. Itu mengalir ke Mu Chen melalui mulut, hidung, dan bahkan pori-porinya. Kulit Mu Chen berubah merah padam dan energi spiritual dalam tubuhnya mendidih dengan kuat dan menyala dengan energi yang menakjubkan. Angin menderu di atas danau magma saat sosok manusia berlarian bolak-balik di permukaannya. Banyak orang telah tinggal di daerah ini untuk mengorek sisa-sisa harta langka itu. Sosok berjubah putih duduk di salah satu platform batu besar yang mengambang di danau. Matanya dingin dan fokus ketika dia menatap magma merah, mencari gerakan yang mencurigakan. Dia adalah penjaga naga iblis yang ditinggalkan Bai Dong sebelum mereka pergi. Bai Dong itu mengerti Mu Chen dengan cukup baik, bahkan setelah melihatnya jatuh ke dalam danau magma. Bai Dong tidak ingin memberinya kesempatan, jadi dia meninggalkan satu ahli untuk memantau situasi untuknya. Jika penjaga melihat ada tanda-tanda bahwa Mu Chen masih hidup, maka dia akan segera mengirim pesan kepada mereka. Namun, sesepuh berjubah abu-abu itu tidak menyetujui tindakan Bai Dong. Selain itu, mereka telah menunggu di daerah itu selama lebih dari 10 menit sebelum mereka pergi. Itu lebih dari cukup untuk membakar Mu Chen sampai menjadi abu. Penjaga naga iblis yang bertugas memikirkan hal yang sama, namun, dia tidak bisa menolaknya. Bocah fase awal level Rongtian ingin hidup setelah jatuh? Bagaimana mungkin? Sang penjaga naga iblis tidak tersenyum kepada siapapun secara khusus ketika dia dengan linglung memandang sekeliling danau magma yang mendidih. Tiba-tiba, mulutnya ternganga keheranan saat memfokuskan matanya. Pusaran air telah terbentuk di sana. Dan semua pelahap api melarikan diri. Blar! Tiang magma yang tinggi melesat keluar dari pusaran. Sosok manusia terbang keluar dari cairan dan bergerak melayang di udara. Api biru perlahan menyembur untuk mengungkapkan pemuda langsing dan tampan. Bukankah pemuda itu yang dipukuli sampai jatuh ke danau magma oleh orang-orang dari kota Naga Putih? Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Teriakan terkejut meledak dari mereka yang melihat Mu Chen keluar dari magma, dan wajah mereka memucat seolah-olah mereka melihat hantu. Awalnya, mereka merasa simpati saat melihat Mu Chen jatuh ke danau magma. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa dia masih hidup? Mu Chen, bagaimanapun, tidak ambil pusing dengan wajah yang tercengang. Sebaliknya, dia menatap ke bawah dan melihat tangannya yang ramping, kemudian mengepalkannya. Kegembiraan yang tak terhentikan meluap dalam energi spiritualnya yang agung. Berkat energi spiritual api murni yang terkandung dalam teratai api surgawi, kemampuan Mu Chen saat ini telah diperkuat dan dia bahkan telah memasuki fase tengah level Rongtian. Dia juga bisa merasakan bahwa api siluman Jiuyunya telah tumbuh lebih kuat. Mu Chen menunjukkan senyum puas sebelum dia melihat sekeliling. Bai Dong dan krunya sudah pergi. Masuk akal, mereka tidak punya waktu untuk menunggunya. Lain kali jika kita bertemu, aku akan memastikan kenyamananmu tidak sebesar sebelumnya. Rasa dingin melintas melalui mata hitam Mu Chen. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Di atas platform batu itu berdiri seorang penatua berjubah putih, menatapnya dengan kaget. Mereka benar-benar meninggalkan penjaga. Ekspresi Mu Chen berubah gelap ketika dia melihat ahli berjubah putih. Penjaga naga iblis berjubah putih mencerminkan perubahan ekspresi Mu Chen. Jantungnya berdegup kencang. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, dia berbalik dan pergi. Sebagai fase tengah level Rongtian, dia jelas bukan lawan Mu Chen. Dia harus menemukan Bai Dong dan memberitahunya bahwa Mu Chen masih hidup. Seleret desir. Tetapi tepat ketika penjaga mulai terbang, angin melengking membuatnya mengalihkan pandangannya ke belakang. Dengan tiba-tiba, Mu Chen telah muncul tepat di belakangnya. Karena kamu telah menungguku di sini, maka tinggallah di sini untuk selamanya. Ekspresi penjaga berubah menjadi jelek. Dengan jentikan jari-jarinya, tombak hitam panjang muncul di tangannya dan mendorong ke depan dengan keganasan. Sepasang tangan ramping yang dibungkus api emas juga melesat ke depan seperti kilat.
Mereka meluncur di atas tombak hitam dan mencapai sekitar pengawal naga iblis. Blar! Pakaian penjaga segera berubah menjadi abu saat telapak tangan pucat muncul di punggungnya. Aduh! Mu Chen merebut tombak hitam dengan ekspresi apatis. Lalu dia mengayunkannya ke bawah pada pengawal naga iblis. Angin kencang menyerbu saat Mu Chen tanpa ampun memukul lawannya ke danau magma. Asyu! Penjaga iblis naga menjerit lagi ketika dia mendarat di magma, tetapi dengan cepat terbakar saat cairan mendidih menelannya. Para ahli lain di daerah itu menyaksikan Mu Chen menyusut dengan ekspresi ketakutan ketika mereka menyadari bahwa kepala mereka telah basah oleh keringat dingin. Siapa yang akan berpikir bahwa anak muda seperti itu bisa seberingas itu ketika diprovokasi? Pemuda itu adalah orang yang tidak sederhana. Bai Dong akan cukup sakit kepala karena telah memprovokasi dia. Para ahli menggelengkan kepala dan mendesah ke dalam sebelum mereka pulih dan kembali ke tugas mereka untuk mendapatkan sisa-sisa teratai roh api. Sekitar 10 menit kemudian, Mu Chen telah meninggalkan danau magma di belakangnya. Di depannya ada istana besar. Orang-orang bergegas ke sana dalam jumlah besar, seperti serigala dan harimau yang kelaparan. Semua orang mencari harta karun yang mungkin akan muncul. Daerah ini jauh lebih kacau daripada danau magma. Mu Chen menyapu matanya ke tempat kekacauan dan dengan cepat kehilangan minat. Jelas bahwa ini masih dalam batas luar harta roh, sehingga harta mungkin tidak akan muncul di sini. Bai Dong dan yang lainnya kemungkinan besar juga tidak akan membuang waktunya di sini. Mu Chen berhenti sejenak, lalu memutuskan untuk bergerak maju. Dengan kilatan cepat, ia melesat lurus menuju istana. Setelah sampai, Mu Chen melewati pintu masuk dan memasuki koridor panjang dan sempit, yang kadang-kadang bercabang menjadi beberapa kamar batu kuno. Mu Chen membiarkan orang lain bergegas ke kamar-kamar di depannya. Kadang-kadang akan ada ledakan kegembiraan terdengar seperti mereka menemukan beberapa harta berharga, tetapi suara-suara itu biasanya diikuti oleh bentrokan senjata. Mu Chen tidak membiarkan perhatiannya menyimpang sedikit pun. Dia mengidentifikasi satu rute dan menuju ke kedalaman istana. Dia sudah membuang banyak waktu saat di bawah danau magma, jadi sekarang dia harus bergegas. Pertama, dia harus bergabung kembali dengan Su Xuan dan yang lainnya. Lagi pula, dia datang ke sini sebagai tim. Tempat ini dipenuhi dengan serigala yang lapar dan hanya sahabat yang bisa dipercaya. Aku harap tidak ada yang terjadi pada mereka. Mu Chen mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tidak perlu mengkhawatirkan Su Xuan. Li Qing dan Kuo Xiong juga cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi bagaimana dengan Su Ling'er? Jika dibiarkan sendirian, risikonya adalah dia mungkin terkena pukulan karena emosinya yang berapi-api. Meskipun Su Ling'er terkadang tidak masuk akal, dia masih orang yang baik. Mu Chen tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Saat Mu Chen selesai merenungkan pikiran-pikiran itu, dia melesat melalui beberapa ribu meter koridor panjang dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Dia sudah melewati beberapa kamar batu, ruang utama, dan berbagai jenis kamar lainnya di mana semacam aura spiritual berdesir. Namun, dia hanya melirik sekali ke dalam kamar-kamar itu sebelum kembali terbang. Aku seharusnya sudah menjelajahi sekitar sini sekarang. Semakin lama Mu Chen terbang, semakin sedikit aula dan kamar batu yang bisa dia rasakan. Namun, ukurannya jauh lebih besar. Dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, istana ini jauh lebih rumit dan megah. Mu Chen melewati koridor lain dan hampir memasuki kamar batu lain. Gerbang batu ke kamar sudah hancur dan beberapa sosok patung berdiri di ruangan dengan riak energi spiritual liar mengalir dari tubuh mereka. Mu Chen memandang ke kamar yang telah diperiksa dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk saat ini. Tapi ketika Mu Chen hendak berbalik, ledakan tawa melayang keluar dari ruang batu. Haha, cantik, bisakah kamu memberikan barang itu pada kami? Meskipun kamu telah menyinggung kami, resimen harimau singa yang hebat, kami masih bisa melupakannya, tapi jika kamu patuh. Jika tidak, jangan salahkan kami jika tubuh seksimu berakhir di tangan kami. Bermimpilah. Suara sedingin es yang mengandung kemarahan dan kebencian terlontar keluar.
Apakah begitu? Maka jangan salahkan kami. Saudaraku, tangkap si cantik ini untukku. Mereka tertawa lagi. Mu Chen menghentikan langkahnya dan menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar suara itu sebelumnya, dan itu pasti kakak senior Li Qing. Aula batu itu luas dan megah, tetapi karena korosi waktu, itu sedikit runtuh. Beberapa pilar batu besar diletakkan di sekeliling aula utama dengan tumpukan yang remuk. Ini memberi kesan yang sangat kuno. Patung batu setinggi 2 kaki berdiri di ujung aula. Kaki patung itu berbintik-bintik dan melotot dengan mata lebar saat memancarkan aura keras. Itu sangat rinci sehingga tampak seolah-olah itu benar-benar hidup. 2 torehan diukir seperti domba jantan di atas patung batu. Di bawahnya ada seorang gadis cantik, seksi, namun sedingin es. Dia mengenakan ekspresi dingin yang dipenuhi dengan kemarahan. Si cantik, jika kamu tidak ingin menyerahkannya, maka jangan salahkan kami karena tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada wanita. Senyum nakal melintas di wajah resimen harimau singa. Pemimpin meneteskan air liur ketika dia mengalihkan pandangannya ke wajah cantik dan penuh keindahan dari wanita di depannya itu dan dia merasakan api nafsu menyala di bawah perutnya. Sosoknya terlalu indah untuk dibayangkan. Tentu saja, sosok Ratu Es yang berdiri di depan resimen harimau singa adalah Li Qing. Jangan melangkah terlalu jauh. Kalian sudah mengambil 1 artefak spiritualku, dan kamu masih belum puas? Dia menggeram dengan giginya dan ekspresi dingin tersirat di wajahnya yang ayu. Dia ingin membunuh semua pria mesum di depannya, tetapi dia tahu bahwa dia hanyalah level Kuasi Huatian. Dan para pemimpin resimen harimau singa ini berada di tingkat yang sama. Selain itu, mereka memiliki 2 ahli level Kuasi Huatian. Dan mereka punya banyak bawahan. Para bawahan memelototinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Dia pasti tidak akan menjadi orang yang diuntungkan jika pertarungan meletus. Pria parubaya dari resimen harimau singa itu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Gelang merah gelap muncul di tangannya. Itu berbentuk seperti naga merah, kepala dan ekor dihubungkan bersama untuk membentuk gelang melingkar. Energi spiritual yang kuat berdesir darinya dan orang bisa mendengar samar-samar raungan naga. Cahaya dari gelang roh drakonik hampir menelan tubuh pria parubaya itu. Semua mata di aula batu tertuju pada gelang roh drakonik. Ekspresi keserakahan melintas di wajah mereka. Ketika tanda-tanda aneh dari harta itu muncul di aula batu, Li Qing adalah orang pertama yang memperhatikannya. Sesuatu yang aneh terjadi pada pergelangan tangan patung itu. Itu jelas bukan artefak spiritual biasa. Tebakannya adalah bahwa gelang roh drakonik adalah artefak spiritual tingkat tinggi. Artefak spiritual peringkat tinggi. Keempat kata itu cukup untuk membuat banyak mata memerah. Artefak spiritual tingkat tinggi dapat dengan mudah dilelang dengan nilai jutaan koin roh di kota Naga Putih. Dan sekarang, artefak spiritual tingkat tinggi, gelang roh drakonik, telah muncul. Tentu saja, hal ini tidak menimbulkan keributan kecil. Semua orang berdiri lumpuh dalam keheranan, tetapi Li Qing adalah orang pertama yang melepaskan diri dari itu. Dia bertindak terlebih dahulu dan mengambil salah satu gelang roh draconik tanpa halangan. Tetapi saat dia menyambar gelang roh drakonik, kedua pemimpin resimen harimau singa juga melihat kesempatan mereka. Mereka berdua bergandengan tangan dan memaksa Li Qing mundur. Mereka juga telah mencuri salah satu gelang roh drakonik. Namun, keduanya tidak puas dengan itu, mereka dapat mengatakan bahwa 2 artefak spiritual adalah satu set, yang berarti bahwa kekuatan sejati mereka hanya bisa dilepaskan ketika digunakan bersama. Itu sebabnya mereka menolak untuk membiarkan gelang roh drakonik lainnya jatuh ke tangan Li Qing. Pria parubaya itu dengan lembut membelai gelang roh drakoniknya dan tersenyum pada Li Qing. Serahkan gelang roh drakonik lainnya. Kami berjanji tidak akan menyakiti kamu. Pria ini adalah salah satu dari 2 pemimpin resimen harimau singa Cheng Hu. Dia terkenal di Bukit Naga Putih. Li Qing menggertakkan giginya dan matanya yang menawan tampak meledak seperti api. Orang-orang dari resimen harimau singa ini terlalu sombong. Jika kamu ingin mengambil gelang roh drakonik dari tanganku, kamu dapat mencobanya. Suara Li Qing sedingin es. Dia hanya memakai satu gelang berbentuk naga api di pergelangan tangannya yang seperti batu giok.
Energi spiritual liar mempengaruhi energi spiritual alami yang menyebabkannya bergetar. Haha. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi resimen harimau singa kita sendirian? Cheng Hu dengan dingin tersenyum. Kakak, kita akan bertindak bersama dan menangkapnya. Kita akan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Pemimpin resimen harimau singa lainnya, Cheng Xi, dengan dingin mengusulkan. Dia adalah orang yang telah dihajar Mu Chen sebelumnya. Jika gelang roh drakonik hanya artefak spiritual peringkat menengah, mungkin mereka tidak terlalu peduli. Artefak spiritual seperti itu mungkin menarik, tetapi bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh mereka. Tapi ini menjadi cerita yang berbeda ketika melibatkan artefak spiritual tingkat tinggi. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara peringkat, perbedaan kekuatan seperti itu antara langit dan bumi. Jika mereka mendapatkan artefak spiritual tingkat tinggi itu, mereka bahkan tidak perlu takut dengan ahli fase awal level Huatian. Di atas artefak spiritual peringkat tinggi adalah artefak spiritual peringkat tak tertandingi. Namun, artefak pada level itu adalah objek yang melebihi imajinasi mereka. Dikatakan bahwa artefak spiritual pada tingkat itu memiliki kecerdasan mereka sendiri. Luar biasa dan tak terbatas dengan kekuatan untuk memindahkan gunung dan membelah laut. Lupakan tentang Bukit Naga Putih, bahkan tidak ada banyak kekuatan di seluruh benua surga utara yang memiliki artefak spiritual peringkat tak tertandingi. Cheng Hu mengangguk sambil menatap Li Qing dengan ekspresi gelap dan dingin. Semua orang yang berada di aula batu menampar bibir mereka. Jadi kedua pemimpin akan bersekongkol melawan Li Qing. Li Qing kini memakai ekspresi yang berbeda, kemarahan di matanya tidak reda. Dia erat memegang gelang roh drakonik miliknya. Dia sudah memutuskan bahwa tidak akan membiarkan mereka mencuri setengah dari harta itu dengan mudah, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kedua belah pihak untuk terluka. Ayo! Kedua bersaudara itu tidak memedulikan keheningan dari kerumunan di sekitar mereka. Dengan teriakan, mereka bergegas menuju Li Qing. Dua energi spiritual yang kuat berdesir. Para anggota kerumunan yang kurang kuat segera mundur dari tekanan energi spiritual yang kuat. Li Qing menggertakkan giginya karena serangan itu. Dia siap untuk menggunakan gelang roh drakonik, meskipun dia belum terlalu akrab dengannya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, sebuah suara yang familiar memanggil dari tempat lain di aula batu. Resimen harimau singa seharusnya menjadi kekuatan yang cukup terkenal di Bukit Naga Putih, bukan? Jadi mengapa tindakan kalian begitu licik? Siapa itu? Cheng Hu dan Cheng Xi menghentikan langkah mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke suara mengejek. Mata mereka dengan cepat menemukannya di dekat gerbang yang rusak. Pemuda ramping dan tampan menatap mereka dengan mencibir. Anak kampret itu! Wajah Cheng Hu dan Cheng Xi berubah ketika mereka segera mencoba menengok ke koridor di belakang Mu Chen. Ketika mereka menyadari bahwa dia tidak bersama Su Xuan, mereka menghela napas lega. Selama gadis itu tidak ada, maka mereka tidak perlu takut. Mu Chen. Kemarahan di mata Li Qing yang indah digantikan dengan ekspresi senang. Tapi itu cepat digantikan oleh ekspresi khawatir ketika dia juga menyadari bahwa Mu Chen sendirian. Keparat, aku sarankan kamu segera pergi selagi masih bisa. Sebaiknya kamu berusaha untuk tidak menarik bencana pada diri sendiri, kata Cheng Hu dengan perlahan sambil menatap Mu Chen dengan ekspresi gelap. Mu Chen hanya tersenyum, mengetuk kakinya, dan melesat melintasi aula batu, mendarat di sebelah Li Qing. Dia tidak peduli tentang penampilan gelap yang datang dari Cheng Hu dan para ahlinya. Dia memandang Li Qing dengan senyum dingin dan bertanya, "Kakak senior Li Qing, apakah kamu baik-baik saja?" Pandangan syukur melintas di matanya yang indah saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Kita akan menunggu kesempatan dan mempersiapkan diri untuk itu. Kita akan menanti hingga kita bisa bergabung dengan Su Xuan dan yang lainnya. Setelah itu, mereka tidak akan berani bertindak seperti ini lagi. Mu Chen mengangguk dan menjawab, "Ya, kita akan segera pergi. Tapi pertama-tama, kita akan mengambil barang-barangmu kembali." Dia berbalik untuk melihat kelompok Cheng Hu, lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum. "Sampah resimen harimau singa, serahkan barang-barang dia dan enyahlah." Ekspresi wajah para tokoh di aula batu berubah menjadi aneh. Apakah bocah itu sengaja muncul untuk menimbulkan masalah?
Apakah dia benar-benar berpikir bahwa resimen harimau singa masih akan melepaskannya? Para penonton melihat kembali kedua saudara lelaki itu dan memastikan bahwa ekspresi mereka memang sudah gelap. Nafsu darah yang tajam tampak di mata mereka.